Karena kami banyak kenal dengan Bapak tidak kenal dengan kami. Tadi kita kinti aja Pak. Sebenarnya DPD itu kalah ini, kalah sosialisasi dengan lembaga-lembaga lain. Kalau kita lihat Pak sekarang ini, termasuk ombudsman itu sudah lebih populer dari lembaga DPD itu karena mereka selalu sosialisasikan di DPD. Hari ini kita acara pertemuan anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau berkunjung ke Lembaga Karimun. Ini Pak Manado mengajukan tengahnya. Ini dengan Pak Richard Pasaribu, anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau. Dan keluarga juga. Yang saya maksud Pak ini, tadi kan Bapak Pendeta itu kami minta, Bapak itu adalah DPD. Kalau di luar negeri senatornya, Bapak itu legal standingnya luar biasa. Maksudnya apa? Bapak tidak perlu memikirkan mungkin anggaran, tapi dengan cara kepribadian Bapak atau dari lembaga Bapak atau Bapak sebagai wakil kepri itu mungkin banyak sekali Bapak pengusaha di dunia ini mungkin Bapak ingin kenal dengan Bapak. Termasuk di Karimun ini banyak bantuan dari yang lain dan segala macam. Mungkin saja Pak, karena Bapak adalah yang dipilih oleh gereja-gereja tadi yang sangat beruntung akan menjadi berkat buat yang banyak orang di kepri ini kalau Bapak mau. Sedangkan RT saja Pak punya sangat wewenang di RT itu tanpa mereka tanda tangan surat tanah dan segala macamnya sekarang ini nggak bisa dibuatkan surat. Apalagi Bapak DPD. Mungkin banyak sekali Bapak ada saya tahu benar adalah seorang dokter ya S3. Di zaman Bapak udah luar biasa itu. Kalau sekarang gampang aja ngambilnya. Jadi maksud saya Pak, tadi itu kan banyak kali intinya. Percaya Bapak kita akan pilih dulu. Intinya untuk yang akan datang 2028-2029 pakailah legal standing Bapak itu mungkin demi untuk banyak masyarakat Karimun yang sangat membutuhkan Bapak membangun gereja-gereja di sini sangat membutuhkan Bapak kehadiran Bapak satu saat nanti. Terima kasih Pak, itu aja. Oke, terima kasih Pak Manado. Silakan yang ini Pak, ada lagi yang terakhir. Ini terakhir Pak ya? Oh iya, yang terakhir Pak. Sangat beruntung Pak yang terakhir. Oh iya, silakan Pak. Ini Pak, nama saya Pendeta Salim Tobim. Pertanyaan saya pertama, nanti ke depan Bapak Richard masih DPD atau jadi DPR? Itu yang pertama. Masih DPD. Masih DPD. Ya. Masih seperti yang dulu. Iya Pak. Yang kedua saya mau penjelasan. Kita tadi terlalu banyak membicarakan mengenai anggaran yang orang Kristen kan. Nah, beberapa bulan yang lalu itu Dirjen Katolik dan Dirjen Kristen Protestan dipanggil oleh DPR, dimarah-marahi karena tidak bisa pakai anggaran 1,3 triliun. Ya, uang yang sudah ada saja tidak bisa dipakai. Apa yang kita minta lagi? Mengapa itu tidak bisa dipakai gitu Pak ya? Ini Bapak masih ingat beberapa 2-3 bulan yang lalu 1,3 triliun tidak bisa dipakai oleh Dinas Kristen dan Dinas Katolik. Jadi uangnya tidak terpakai. Yang ketiga, permohonan saya Pak kepada para pendeta di sini yang mengenai anggota DPR yang Kristen di Karimun. Saya rasa Bapak Pendeta perlu berpikir banyak. Beberapa tahun yang lalu satu gereja 11 orang anggota jemaatnya dari DPR, semua diduakan oleh pendeta itu. 11 Pak ya dari gereja itu. Saya bilang kok diduakan semua. Dia bilang sama saya amplopnya kan ada. Jadi ke depan jangan begitu. Kita harus bilang kau jangan, kau nggak bisa, kau bodoh, kau bisa DPR gitu ya. Jangan nanti pemilihan lagi nggak ada orang Kristen yang di DPR. Karena semua dari DPR itu untuk para pendeta. Yang keempat ini permohonan saya Pak mengenai guru-guru Kristen. Kita berbicara tentang guru Kristen di Karimun dibutuhkan 26 untuk saat ini. Tapi tidak ada yang berijazah PAK, semua STH. Dan kita menonton, tapi tidak ada yang mau kita sodorkan. Semuanya ini pendeta STH ini. Tapi kalau bisa Bapak DPD atau Bapak dari Dinas Kristen mengizinkan membuat satu aturan yang STH bisa jadi guru agama Kristen, nah itu kita mau mengajar Pak. Ini kalau kita mempunyai satu sekolah bilang apa? Harus linear, harus PAK, begitu Pak. Jadi jangan kadang-kadang kita bahas-bahas guru agama Kristen, tidak ada yang lulusan PAK di Karimun ini. Nah, ya. Jadi itu kira-kira terima kasih. Tuhan kami. Yes. Oke, Pak ada. Izin supaya bikin satu lagi.
Ini betul-betul yang terakhir Pak ya. Ya, kalau kami tadi lanjutkan tadi, mungkin Bapak Richard sendiri belum klop sama pembimas kita. Terima kasih kepada Pak Seterus yang pembimas ini. Beliau itu sudah berusaha banyak solusi terus ya tadi Bapak Erik. Beliau itu sudah menjadi sekolah-sekolah. Dan jujur memang saya sendiri selaku guru sekolah minggu di HKI 5 tahun SMP 2 itu selalu minta dari guru sekolah minggunya soal ujian. Nah, nanti mohon diklopkan lah, Bapak tadi minta data-data ya. Sekolah-sekolah mana yang tidak ada guru sekolah minggunya. Itu di pembimbingan sudah ada ya. Pasti terus sudah bersesuaian kemarin sejak datang ke garing ini. Dan selanjutnya tadi sudah pembimbingan tidak ada Pak. Jujur aja Pak. Banyak Pak di garing ini. Banyak. Cuman tadi itu tadi belum ada penonjolan untuk kebutuhan guru sekolah minggu. Bukan guru sekolah minggu Pak. Tidak, guru agama. Jadi yang maaf, kalau sudah pendeta jangan juga langsung ambil alih yang STH. Cari dong anggota atau jemaat yang dari Pak itu banyak. Ya, jangan direbut oleh para pendeta dengan masalah STH. Ada. Jadi saya cuma mohon tadi coba Bapak nanti klopkan dulu dengan pembimas, data itu mana. Nanti dari gereja masing-masing nanti akan mengusulkan tuh. Ini jemaat saya yang dari Pak itu ada, itu banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Ya, baik. silakan. Pak Wilawan Manalu, kita ini belum populer di PDRI ya. Kurang. Kurang ya. Tapi kan saya lagi berjuang untuk populer. Tinggal buat aja tanggal ya Pak. Minimum sejak saya di PDRI saya selalu kemana-mana. Tidak menutup diri untuk tidak kemana-mana. Sejak dilantik langsung. Ya kan? Ini Langsung Pak kita Richard langsung Kasati. jadi kan, istilahnya langsung tahu secara popularitas lah. Butuh waktu lah ya. Dan namanya begini minimum kan paham, oh itu DPD rupanya yang dikatakan Pak Richard. Kan DPD itu Pak jauh di bawah Ombudsman sekarang Pak. Mereka sangat sosialisasinya luar biasa. Padahal lembaga itu masih baru daripada Bapak. ya. Baiklah ya. Syukur-syukurlah Ombudsman bisa berperan, itu juga bagi kita semua lah. Iya, iya betul. Istilahnya gini, Ombudsman itu mengawasi kinerja pegawai negeri atau TNI Polri yang macam-macam sehingga diangkat ke atas. Itu bagus, saya setuju. Ya. Tapi Karena Bapak itu kan dipilih rakyat maksud saya Pak, supaya nanti ini Dr. Richard berbicara, itu maksud saya Pak. Jadi kan kita ragu lagi kan. Kalau untuk komentar berbicara kemana, tentu saja itu berdasarkan kehadiran saya bersama dengan masyarakat yang hadir menjadi aspirasi. Nah, ini akan nanti staf saya hasil pembicaraan diambil ke online. Itu ya, itu udah tugas mereka ya. Nanti di poin-poin apa di online kan. Ya, terima kasih Pak Manolo. Dan juga Pak Direktur Tobi, kok sampai 1,3 triliun tidak dimanfaatkan? Wah, ini masalah besar ini. Sebetulnya PR anggota DPR RI yang Kristen di Komisi Agama. Kalau saya apalah? Maksudnya kan daripada kita minta ada uang kan nggak bisa digunakan, itu mau minta lagi kita. Uang yang ada kan Minta 3 bulan. Ya kayak begini kan jadi masalah besar sebetulnya. Iya. Ya. Betul, ini jadi PR saya juga. Wah, ini menarik. Ya, keren banget. Minimum saya sudah ambil peta, udah bangunlah komunikasi. Kenapa terjadi seperti ini? Itulah kira-kira ya. Terima kasih masukan ini. Ya. Jadi kita sendiri kurang pandai memakan uang negara untuk memenang umat Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia, sehingga 1,3 triliun tidak efektif ataupun terserap. Ya bagus juga kalau saya bisa jadi juru bicara kepada para dirjen ini. Makanya Saya saya pasti mereka akan bilang, saya bilang siapa itu mari cari itu dari mata aja. Sudah Pak. Itu cerita lain lah ya. Itu SDM dari kenapa tidak terjadi saya nggak paham itu. Tapi terima kasih ini masukan yang menarik. Yang menjadi perjuangan kita perlahan-lahan menjadi suatu aspirasi dan terobosan bagi kita. Terima kasih Pak. Sampai 1,3 triliun dan juga dari ada lagi satu pendeta mendoakan 11 calon gitu ya. Iya. Ujungnya masih kenapa didoakan 11 calon? Karena ada problemnya itu. Jawabnya ada problemnya itu. Amplopnya 11 1,5 nya. Jadi kan mana bisa menang kalau dari gaji saja sudah 11 orang. Mana sudah menang? Ada juga calon yang kasih amplop. Oh mungkin. Jadi para pendeta juga harus bertobat begitu maksudnya. Oke, begini.
Tetapi ini angan-angan ya, boleh ya? Ya. Angan-angan boleh nggak? Boleh. Ini boleh nggak nih? Bisa. Ya. Contoh, di satu dapil, berapa? Malah Padahal balik. yang banyak apa? Malah apa balai? Dua-duanya ini Pak. Oke, Boleh lah, bersatu. dapil malah sama balai, kalau bersatu calon menyeluruh Dua masuk. dapat masuk. Ya, dua. Tapi angan-angan boleh nggak? Ya. Jadi mulai saya ya. Jadi begini, kalau ada 1, 2, 3 calon, taruhlah 3 calon. Jadi kumpulkanlah tokoh-tokoh suku Batak, tokoh-tokoh alam gereja, tokoh-tokoh yang di atas jadi berkumpul, ya kan? Lalu tiga-tiganya ini sepakat untuk diundi. Misalnya untuk menang udah siaplah 300 juta. Kira-kira ya. Ini saya cek ya kan? Iya, iya. 300 juta kan? Tapi itu pun masih sikit 300 juta ini untuk menang ya. Ya. Bisa 500. Tapi di Batam itu rata-rata 1 sampai 2. Batam. Di sini saya nggak paham. Jangan-jangan sama ya. Taruhlah 300 juta. 3 orang, 1, 2, 3. Disaksikanlah. Diundi. Dadu kan ada 1 sampai 6. Ada ya? Ada. Lalu 1 orang ini. 1 dan 4. Yang di tengah, 2 dan 5. Yang di sini, 3 dan 6. Kan itu kan berimbang kan urutannya kan. Ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik. Kita saksikanlah. Siapa yang dapat 3 kali menang pertama kali, itulah menang. 1. Berarti dia kan 1 dan 3 kan. Betul kan? Bikin 1, dia dapat 6. Berarti yang 3 dan 6. Iya. Sampai hanya menanglah yang 1 kan. Dia 300 juta. Ya udah kasih 100 juta ke sini, 100 juta ke sini, tinggal 100 juta lah untuk ya baleo sikit-sikit, makan-makan, minum kopi kan. Nah, ini semuanya mengerucut untuk pilih, ya kan? Tapi jangan peras, titip ya, jangan minta uang 100.000, kejam kan? Jangan, kan kita kan supaya ada wakil kan. Sepakat gak sih? Ayo sulit ya Pak. Ya kalau banyak perusahaan juga ya, rumah, Pak, peras ya. lagi. Wah, kalau udah 100 juta kok jadi bangkang lagi jangan. Jadi ini Pak, kalau bisa minta tolong ini kepada kita di depan ini, pemilihan ini, supaya dibantu juga praktis sama Pak di Karimun ini. Karena pada satunya susah ini Pak. Ya, raja semua nih, kuncinya kan jadi orang Batak ini. Jadi supaya calonnya itu hanya 2, jadi bantu oleh Bapak memang ini dikumpulkan sekalian Bapak organisasi untuk pemilihan Bapak boleh ditolong kami di sini Pak. Karena kalau sudah pemilihan ini dari satu partai, 14 partai ada semua orang Kristen. Hanya ada nama dari situ. Jadi ke depan harus di apa nih Pak? Jadi Pak Rabi kemarin saya jumpa dia bilang apa? Membantu dengan uang dari bupati itu sudah tidak mungkin apa namanya? Tidak cocok akidah. Jadi dia tidak mau lagi kasih dari uangnya sendiri untuk Natal. Kalau tidak ada DPR yang menyodorkannya dia apa? Jadi ke depan ini untuk bantuan Natal itu ada dari bupati ini. Karena tidak akidah. Orang Islam nggak memberi untuk orang Kristen tidak sesuai akidah. Tapi kalau DPR-nya yang minta proposalnya itu dijawab baru begitu Pak. Jadi supaya tidak tinggal ke depan. Ya, kalau saya bisa berperan terima kasih. Ya Pak. Tapi kan nggak mungkin saya datang. Hei kalian tunggu sini. Kalian ini tunggu sini gini. Diketok Pak. Ini lucu juga. Makanya kan dilempar pisang tak apa lah. Kayak kau aja betul. Nama DPD ya gitu kan. Saya tahu diri juga. Saya tahu diri. Kalau boleh dong, saya setuju. Jadi kita. Tapi kan ya banyak dusta juga, ya kan? Harusnya kan ini dipilih seluruhnya ke dia sehingga cukup suara. Ya dapatlah. Tujuannya kan supaya ada wakil. Ya ini kan kayak kita bersama ya, kita maaf ya. Kalau saya sih sepakat lah. Kalau boleh. Tapi ini nggak bisa ke kita, mungkin anak kita atau cucu kita. Kalau boleh, jangan ada pun calon memerlukan duit untuk maju. Kalau bisa masyarakat tektekan untuk mencalonkan jawabannya secara kompak. Karena ini adalah demokrasi lahirnya dari Amerika Serikat. Demokrasi itu dari Amerika, bukan dari Eropa ya. Eropa nggak kenal demokrasi, nggak kenal. Apa yang terjadi sampai hari ini? Setiap calon masyarakat tektekan mendukung. Waktu tahun 2020 kemarin ada Daniel Yang, orang Chinese Tionghoa, maju
presiden, calon presiden.